Hasil Villarreal versus Barcelona, Blaugrana menang 2-0. Kabar buruk akhir tahun, Barcelona dihantam cedera sebelum laga terakhir 2025. PSG inti peluang merebut pemain Inggris dari genggaman Barcelona. Barcelona punya solusi lebih masuk akal untuk mempertebal area pertahanan. Hasil Villarreal versus Barcelona, Blaugrana menang 2-0. Barcelona kembali meraih kemenangan saat bertandang ke markas Villarreal. Laga Villarreal versus Barcelona pada pekan ke-17 La Liga 2025-2026 digelar di Estadio de la Ceramica. Kali ini gol kemenangan Barcelona dicetak oleh penalti Rapinya pada menit ke-12, Lamine Yamal menit 63. Dengan kemenangan ini, Barcelona kian kokoh berada di puncak klasemen sementara Liga Spanyol dengan 46 poin dari 18 pertandingan. Sementara Villarreal ada di peringkat keempat dengan 35 poin. Kabar buruk akhir tahun, Barcelona dihantam cedera sebelum laga terakhir 2025. Barcelona mendapat kabar kurang menyenangkan hanya beberapa jam jelang laga terakhir mereka di tahun 2025 melawan Villarreal. Cedera mendadak di menit-menit akhir mengganggu rencana pelatihan Hansi Flick. Menurut laporan Sport, masalah itu muncul saat sesi latihan terakhir sebelum keberangkatan ke Villarreal. Andreas Christensen dipastikan absen dari rombongan yang bertolak ke Estadio de la Ceramica. Ketidakhadiran bek asal Denmark itu langsung terdeteksi ketika delegasi Barcelona tiba di Villarreal tanpa dirinya. Situasi tersebut memicu kekhawatiran mengingat Christensen baru kembali mendapat menit bermain. Meski bukan pilihan utama dalam beberapa pekan terakhir, Christensen sempat kembali dipercaya oleh Hansi Flick. Ia tampil dalam laga Copa del Rey melawan Guadalajara, menandai kembalinya ke rotasi tim. Namun momentum itu terhenti secara tiba-tiba. Christensen mengikuti latihan pada Sabtu seperti biasa, tetapi mengalami masalah pada lututnya di tengah sesi latihan. Ketidaknyamanan tersebut dinilai cukup serius hingga staf pelatih memutuskan untuk tidak membawanya dalam perjalanan. Pemeriksaan medis lanjutan dijadwalkan untuk mengetahui tingkat keparahan cederanya. Situasi ini semakin menyulitkan Hansi Flick yang sudah kekurangan opsi di lini belakang. Dengan absennya Christensen dan Ronald Araujo, Barcelona harus mengandalkan stok back yang terbatas saat menutup tahun 2025 dengan kondisi pertahanan yang belum ideal. PSG inti peluang merebut pemain Inggris dari genggaman Barcelona. Dengan jendela transfer musim dingin yang semakin dekat, Paris Saint-Germain masih berupaya untuk menyempurnakan skuadnya. Nama salah satu penyerang Inggris, Marcus Rashford, mendadak muncul ke radar PSG. Pendekatan klub terhadap KVK, Kvaratskhelia, menawarkan contoh yang jelas soal potensi hingga kontribusinya. PSG terus memantau pemain sayap tersebut selama musim panas 2024, kemudian menunggu hingga awal 2025 untuk melakukan langkah tersebut. Menurut reporter transfer Ben Jacob, PSG menargetkan seseorang penyerang serbaguna pada tahun 2026. Namun laporannya juga memperjelas bahwa kepindahan Marcus Rashford yang dipinjamkan dari Manchester United ke Barcelona musim ini tidak diupayakan pada tahap ini. Mundo Deportivo melaporkan bahwa Barcelona semakin dekat untuk mengaktifkan klausul pelepasan senilai 26 juta pound sterling untuk mendatangkan Marcus Rashford dari Manchester United. Namun PSG bersiap untuk mendatangkan pemain berusia 28 tahun tersebut. Bersama Barcelona, Marcus Rashford telah menemukan kembali ritmenya selama masa peminjaman di Spanyol, beradaptasi dengan cepat dan baik di dalam maupun di luar lapangan. Rashford juga memainkan peran kunci bagi Barcelona, terutama selama periode ketika Rapinya absen karena cedera. Barcelona tampaknya masih akan mempermanenkan statusnya dengan klausul pelepasan sebesar 35 juta euro, dan Rashford telah berkontribusi 6 gol dan 7 assist dalam 18 penampilan di Camp Nou. Namun jika klub Spanyol itu ragu-ragu, PSG siap untuk mengambil alihnya.
Barcelona punya solusi lebih masuk akal untuk mempertebal area pertahanan. Barcelona telah memulai langkah serius untuk mengincar bek tengah baru. Belakangan ini muncul nama pemain bertahan asal tim Bournemouth, Marcos Senesi. Dalam laporan VKS, Senesi merupakan opsi lain yang diperkirakan akan menjadi pemain Barcelona. Solusi ini agak lebih menggiurkan karena bisa Marcos Senesi diperoleh secara gratis. Sebelumnya, Barcelona sempat dikaitkan dengan beberapa nama bek andalan dari berbagai tim. Mereka seperti Dayot Upamecano, Nico Schalobak, dan Pau Torres. Senesi sedang mendekati momen penting dalam karirnya. Bek tengah asal Argentina ini diperkirakan tidak akan memperbarui kontraknya dengan Bournemouth. Isu ini mengindikasikan bahwa Senesi akan tersedia dengan status bebas transfer setelah musim berakhir. Situasi tersebut dengan cepat menarik perhatian beberapa klub papan atas Eropa. Selama beberapa musim terakhir, ia telah membangun reputasi yang kuat di Liga Inggris, tampil konsisten di salah satu kompetisi paling kompetitif di dunia sepak bola. Ketertarikan tidak hanya terbatas pada Barcelona. Di Spanyol, Atletico Madrid juga memantau situasi ini dengan cermat, menyadari sepenuhnya bahwa ini adalah peluang besar yang langka. Bagi Senesi, gagasan bermain di La Liga sangat menarik, dan sumber yang dekat dengan pemain tersebut menunjukkan bahwa ia sangat termotivasi oleh prospek kembali ke sepak bola Spanyol dengan peran menonjol. Kabar baik, Ronald Araujo tetapkan tanggal comeback bersama Barcelona. Kepastian tanggal kembalinya Kapten Barcelona, Ronald Araujo, ke lapangan mulai terkuak setelah ia menjalani masa istirahat akibat masalah kesehatan mental. Bek asal Uruguay itu sebelumnya memilih cuti tanpa batas waktu dari sepak bola. Araujo sudah cukup lama menepi setelah menjadi sasaran kritik atas penampilannya saat Barcelona menghadapi Chelsea. Situasi tersebut membuatnya memutuskan fokus pada pemulihan mental. Selama sekitar 3 pekan absen, Araujo tercatat melewatkan 5 pertandingan bersama Barcelona. Kehilangannya memberi dampak signifikan pada lini belakang Barcelona. Absennya Araujo memaksa pelatih Hansi Flick melakukan berbagai penyesuaian, termasuk menurunkan Gerard Martin sebagai bek tengah. Flick sempat tidak memiliki kepastian kapan sang kapten bisa kembali merumput. Namun laporan dari Marca menyebut Araujo telah menempatkan tanggal potensial untuk akhiri cuti kesehatan mentalnya. Selama masa absennya, ia melakukan perjalanan ke Israel untuk mencari ketenangan batin. Sebagai seorang yang taat, Araujo berharap perjalanan ke Tanah Suci dapat membantunya menemukan kembali keseimbangan diri. Perjalanan tersebut berakhir akhir pekan lalu dan dinilai memberi dampak positif. Menurut laporan yang sama, Araujo menargetkan kembali pada 3 Januari 2026 dan berambisi siap tampil dalam derby melawan Espanyol. Meski peluangnya menjadi starter masih diragukan, Flick tetap menilai kehadiran Araujo krusial bagi Barcelona.